Emang sampai kebal gitu. Muter-muter. Nah, Jangan. iya. Kenapa kamu di depan tadi? Dihalangi. Hah? Dihalangi mau masuk saya. Dihalangi. Siapa yang menghalangi kamu? Beberapa pasukan di situ. Berapa pasukan? Iya. Terus kamu intinya nggak bisa gitu? Nggak bisa. Kamu tahu kenapa kamu dihadirkan? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya kamu bukannya yang ngikutin majikanmu ini, bondomu ini? Hah? Ngikutin Soko yang kau tempat ini? Hah? Sudah lama kamu ngikutin gondo kamu ini? Sudah lama? Oh. Tugas kamu apa selama ngikutin gondomu ini? Memberikan sesuatu yang dia inginkan. Hah? Memberikan sesuatu yang dia inginkan. Inginkan apa? Dia ingin kebal, tapi hanya sementara saja. Bila itu terjadi itu hanyalah kebetulan belaka. Jadi sesuatu yang pernah dia kuasai dari ilmu kekebalan itu hanya sifatnya sementara. Ya. Akan hilang dengan berapa hari? Hah? Nggak tahu itu manusia. Nah, itu kan tugas kamu maksudnya. Kamu kan ditugaskan oleh seseorang praktisi, seorang dukun yang memang memasukkan kamu melalui suatu media. Dengan adanya media itu diselipkan dengan sihir mereka, dengan ilmu-ilmu mereka, hingga kamu ditarik, dimasukkan, ditugaskan untuk menguasai benda tersebut, hingga mempunyai karakter peran di mana mempunyai khasiat kekebalan. Hah? Kamu nggak usah nutup-nutupi, kamu nggak usah berbohong di sini ya. Ngomong yang jujur aja. Kamu belum pernah dimasukkan ke tubuh manusia? Belum pernah. Jadi kamu kaget kalau dihadirkan dalam tubuh manusia saat ini? Hah? Iya, panas. Panas? Apa yang panas? Seluruh badan saya sampai ke muka. Ya karena kamu ada di dalam sebuah ruangan, hingga energi yang di ruangan ini itu mengakses sesuatu hal-hal yang negatif yang kamu bawa saat ini, begitu loh. Jadi saya di sini menghadirkan kamu bukan ada unsur saya melakukan tindakan-tindakan yang mau menyakiti kamu, tidak. Cuma mau menghadirkan, ingin bertanya masalah apa sih tugas kamu, dan sudah lamakah kamu mengikuti gondo kamu, majikan kamu? Ya, sudah lama. Hah? Sudah lama. Nah, dulu kamu dimasukkan itu melalui apa? Seperti apa caranya mereka? Permintaan. Hah? Saya diminta masuk. Kamu diminta Sebelumnya saya masuk? nggak mau. Oh, Kan saya minta imbalan. mulai imbalan. Ya. Imbalan apa itu?
sesuatu yang saya suka. Ya apa yang kamu suka itu apa? Wanita, apa suka dengan gadis-gadis perawan, apa janda-janda? Oh darah, darah apa itu? Macam-macam. Binatang. Gimana? Binatang. Binatang? Ataupun darah perawan. Wah lolos ngawur lah. Udah meleset-meleset kamu itu, tak pancing gitu terus meleset-meleset kamu ah. Kamu mintanya kayak gitu ya? Terus setelah kamu kalau sudah mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan, apa yang membuat kamu itu terus akan menjadi sakti, akan semakin kuat apa gimana? Iya. Saya sambil belajar ilmu. Pelan-pelan. Ilmumu nambah gitu? Ya. Jadi posisi awal kamu dimasukkan melalui sesuatu apa? Benda apa? Suatu bentuk barang. Barangnya barang apa? Kotak. Kotak apa? Kotak. Kotak. Jadi kotak itu ada isinya. Ya. Isinya apa? Bawah, tapi aku suka. Jimat-jimatan, klenik, keris, apa, batu apa gimana? Aneh. Terus kenapa? Kenapa bahasa si majikanmu itu yang dikatakan seorang manusia yang mempunyai keilmuan, beliau bisa mengatakan kalau itu memberikan kemanfaatan, kekebalan. Apa yang membuat kebal itu kamunya apa memang asli dari bendanya? Dengan bendanya ada energi. Kemudian dengan dibantu dengan kekuatan saya. Oh. Sehingga terjadi suatu kumpalan energi yang besar. Oh. Tapi itu pun tidaklah lama. Oh. Iya, saya satu butuh berminggu-minggu. Kemudian kalian berminggu-minggu. Kalau saya hancurin gimana? Jangan, udah lama saya kumpulkan itu. Sudah lama saya mengumpulkannya. Karena semenjak adanya kamu ini, saudara saya ini mengagumi sesuatu hingga hal yang lain itu sangat sulit. Karena apa? Karena dengan sebuah hijab yang kamu pasang, hingga menutupi aura yang positif, lebih banyak negatifnya manusia ini. Karena apa? Adanya kamu itu. Iya, memang saya melakukannya. Lah iya. Dia jauh. Intinya apapun bentuknya, apapun yang dilakukan oleh manusia pasti akan dipertanggungkan oleh Allah nantinya. Dia akan bertanggung jawab dengan segala perbuatan mereka di dunianya. Seperti halnya apa yang kau lakukan pun akan dipertanggungjawabkan. Kenapa kamu dihadirkan, diciptakan oleh Allah, ditugaskan untuk menghasut, menggoda keimanan manusia. Selebihnya itu bukan peran kamu. Nah, dengan kamu mengusik, menggoda keimanan manusia, setelah lemahnya iman manusia, maka disitulah kamu akan mudah menyesatkan mereka. Iya. Begitu. Itu tidak cukup percaya. Kalau hanya menggodanya saja tidak akan cukup. Kamu tidak akan pernah merasa puas. Wujudmu seperti itu. Hah? Kamu itu nggak seperti itu wujudnya. Hah? Itu kamu kalau lagi mau garong ya kan, mau malak kayak gitu kelakuanmu. Coba di luar itu kebiasaanmu kamu nggak kayak gini ya. Kamu tuh jin yang paling lemot. Hah? Coba tadi kamu nggak kayak gitu wujudnya. Biar kamu kelihatan wibawa aja kalau lagi kayak gini kan. Saya nggak mau diancam. Hah? Saya nggak mau diancam. Saya nggak ngancam. Saya ingin tahu loh. Wujud kamu yang biasanya coba. Tadinya kamu nggak seperti ini wujudnya. Kamu nggak usah ngelak.
kayak gitu, ha? Hah? Masuk kelakuan, coba berdirinya tadi kayak mana? Kamu di depan gak kayak gitu kok. Hah? Ikut lunggu, coba berdiri. Nah. Apa? Iya apa itu? Ai. Hah? Ae tak pelorote katokmu. Kamu nggak pakai celana gitu gayamu, ha? Aku tuh tahu ya, kamu itu seperti itu karena sudah merasa kamu itu tidak pakai celana, makanya kamu nutupin kayak gitu, nah digempet, ha? Kamu kelakuannya fisiknya perempuan, tapi ngisoranmu kelodongan, nah wandu ini namanya, hah? Hah? Di atas wujudnya perempuan, ke bawah wujudnya laki-laki. Hah? Ini gimana? Hah? Pistolmu masa begitu, ha? Hah? Ini nggak ada wibawanya sama sekali kamu, Jin. Hah? Apa? Malu, mau sore wibawa nih. Padahal tempat yang kau tempati adalah memancarkan katanya ilmu kebal. Kau damai gini. Astagfirullah. Hah? Coba diajak ngobrol, are-are. Betul. Beneran nganggur. Kamu tinggalnya di mana, Jin? Aku manggilnya Mbak apa? aja. Kiaki apa? Enggak, dulu maksudnya lewat air kah, medianya apa lewat? Jadi lewat apa? Dimasukkan ke dalam? Kotak, dalam kotak ada apa itu? Oh, fake. Iya. Emang udah lama berapa tahun? Berapa tahun? Jadi tiap hari kamu ngikuti musik kamu? Tapi kalau Wifek itu diletakkan di rumah itu kamu ikut musik kamu enggak? Tetap ikut? Iya. Kamu kenapa kamu? Lo biasanya orang izin kau malu kayamu, ha? Kamu itu gak malu. Ojil kayak kamu kok punya malu, ha? Terus golongannya kafirun ya kan? Kayak gitu kok malu gimana sih? Kamu itu melampiaskan hal seperti ini karena apa? Merasa dirimu, ilmumu itu lemah banget gitu loh, ha? Hingga kamu menutupi dengan bahasa aku ini malu, aku malu, padahal ya udah jelas energimu itu semakin lama kan semakin berkurang, makin lemah. Dan sekarang ini bendanya di mana? Ada di dekat sini. Di mana? Iya, banyak. Hah? Ada di dekat sini. Dekat mana? Kasih tahu ke? Di bawah. Hah? Di bawah. Di bawah? Iya. Masih gowor aku ini. Betul. Nah, Betul. ya wes, ditone benda ini. Hah? Berdiri dulu.
Berdiri dulu. Lah masa jin beringas sedikit ini tau? Orang Dewi Bowo sama sekali ya? Hah? Coba jalanmu nggak kayak gitu loh, Cuk. Mau nggak? Tadi kamu di mana tuh? Ini pilih. Tempatmu itu? Dipilih di mana nih tempatmu itu? Pilih. Sudah nggak mau lagi saya di situ. Hah? Nggak mau lagi saya di situ. Yang apa? Emang? Yang apa? Itu kan jimat Ya, bukan jelek. tempat itu. Nggak mau. Hah? Nggak mau lagi. Kenapa nggak mau lagi? Nggak mau lagi. Yang apa? Nggak mau lagi. Udah. Yang apa? Iya, saya nggak mau udah kayak gitu kan lagi kayak tadi. Hah? Nggak mau lagi kayak gitu kan lagi. Enggak, aku cuma minta kamu kasih tahu tempatmu di mana. Ini. Oh. Oh. Emang kamu nggak panas? Panas. Hah? Di mana di situ nggak panas. Gimana? Di situ nggak panas enak. Oh enak. Padahal nggak etis banget ya. Tulisannya Arab, protolan raja-raja, mana kan? Terus jadi tempatnya kamu nelek di situ. Oh. Udah pegang itu tempat tinggalmu itu. Nah, nggak mau. Hah? Nggak mau. Masuk. Silakan. Silakan. Udah masuk daripada nanti saya sakitin kamu. Oh. Kenapa nggak bisa masuk? Hah? Nggak bisa masuk. Gak bisa masuk. Ya udah, tak izinkan. Oh. Weh. Dah. Bakar. Kasih salah kuat. Cincinnya apa kan? Hah? Lihat, dapat sini kita. Goreng Taiwan ya. Kalau misalnya gue tanya, gue lagi kawan aku nih, kawan. Apa iki? Ati ayam. Iki opo? Astagfirullahaladzim. Apa? Lipstick kamu. Hah? Kaya kaliber kaya apa iki? Iki apa iki, Mas? Aku belum pernah lihat ini apa. Aku anu diparingi tiang telung agung terusnya saking Taiwan ini. Kalian Iya, niku kalian apa niku? Tas band niku lho. Iki raja ini tadi dia masuk ke sini nih. Ini namanya kulit wacan bin bedus. Nah ini raja. Rajanya ini. Jadi begini. Ini sudah gambarnya ayat-ayat lah ya begitu. Ada tulisan Allah, Muhammad Rasulullah. Yang jadi permasalahan kok jinnya model ngono ki lho. Yang masuk gitu loh. Yang menguasai benda ini adalah jin sosok tadi itu. Wis senggal itu orang masuk malah nggak punya. Nah ini apalah ikat pinggang. Anjing. Paten iki. Kudu deden wis ngene wae. Pokoknya ini
Jadi masalah sih bagus-bagus aja. Masalahnya gimana? Bagusnya di mana? Iki kulit, ya kan? Elek kuwi mau, ya kuwi mau. Neng ngopo kok neng raja-raja neng kene gitu loh. Empon-pone, ya ojo empon-pon. Ini kalau dibakar agak suwi iki karena karet. Ini nggak jadi masalah lah, gampang. Ini rajanya, di sini ada ini keris cetakan. Ini kalau di dunia perjimatan, di dunia perdukunan ya, bukan pembahasan dalam keilmuan yang saya pahami. Banyak orang pakai kayak gini rata-rata buat pengasihan. Aslinya orang nyambung gitu, orang nyambung banget karakternya gitu. Wis lebur, kerupuk martil, ki semar, mendem. Di batu mata terantai. Iki wis ngono rasa sebut karena harus dibahas. Kayak jenis hati ayam iki. Ki apa meneh? Batu masakan. Wis, iki batu masakan. Ya ini nggak perlu dilebur, nggak jadi masalah. Dalam arti yang dilebur itu adalah dinetralisir, dimatikan segala suatu unsur-unsur biar tidak ada jin yang masuk di benda-benda ini. Nah, yang jadi masalah ikan yang meneh masalah keris tugel. Iki jenengane Semar Titit tapi yo ini tugel gitu. Memang bukan fisiknya seperti ini. Ini jelas kayak cundrik. Oke. Ini tasbih apa gitu? Ini nggak usah dibuang, dalam arti cuci dulu nih. Itu cuci saya. Wah, nganu. Kayak gini. Memahami perkara bagaimana kita bersyariat. Ya intinya Islam itu ya memang mengajarkan kita bersyariat, tapi yang bahasanya jangan sampai kita punya motor nggak bisa mengendalikan, nggak tahu cara pakai, ya akhirnya membahayakan diri sendiri. Ya seperti ini nggak jadi masalah. Yang jadi penyakitnya adalah manusia kalau sudah meyakini sesuatu benda ini yang bahaya. Adanya kemanfaatan, adanya sesuatu keberkahan, adanya sesuatu hal apapun yang terjadi di benda ini bukan semata-mata karena benda ini punya kekuatan gaib ataupun dikatakan sakti, bukan. Intinya sesuatu yang terjadi, kemanfaatan dan sebagainya bukan terletak dari bendanya, ya kembali kepada manusia itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti halnya contoh batu, ya kan, ya manfaatnya bisa dipakai ya untuk kalau dilebur jadi batu ake kan, batu cincin, ya udah gitu aja untuk hiasan kan gitu.
Dan perkara masalah benda itu punya kekuatan dan sebagainya, terus itu kembali kepada apa yang kau ciptakan. Jadi sesuatu yang tak manfaat menjadi manfaat, sesuatu yang nggak punya kekuatan bisa menjadi kekuatan. Ya kembali kepada manusianya itu sendiri. Sekarang tisu. Ini bukan jimat, ini hanya kertas cekel. Jadi bukan yang sakti tisune, tapi wonge yang enggak. Mundur lagi. Pun ini sulit. Nanti dulu. Saya kasih penjelasan dulu. Ini bagi yang awam nih. Kamu punya celurit, punya golok. Ya kalau golok udah jelas dia punya peran di situ. Ya untuk motong kayu, belah pering dan sebagainya, bambu kalau nggak tahu pering itu. Nah, di luar konteks bahasanya manfaat secara duniawi. Contoh, benda yang bahasanya golok kanggo motong alat-alat seperti kayu bakar ataupun batang-batang pohon yang masih basah, ataupun untuk membelah yang namanya kelapa dan sebagainya. Tentunya itu manfaat dalam arti itulah perannya golok begitu. Coba kalau dimanfaatkan di luar itu, secara bahasa golok itu sing tukune nang pasar regane 50.000 tak dadine jimat iso nggo kebal. Ya bisa. Yaitu tanpa ada sesuatu hal, contoh nggak dikai minyak, nggak dikai apa, nggak perlu seperti itu. Dengan bahasa kamu, orang-orang itu kan karena ilusi diciptakan, halusinasi, mengada-ngada gitu kan. Karena kamu yakini padahal itu udah jelas golok kanggo motong kayu gitu. Cuma aku yakin iki iso kekebalan gitu loh. Nah dengan adanya itu mindsetmu itu dimanfaatkan oleh jin yang ada di sekitaran kita gitu. Lah, tanpa kita tidak menyadari, otak jiwa kita dikendalikan oleh mereka hingga kita dengan saking yakinnya hingga dites dengan hal apapun. Contoh menggunakan golok yang lain. Coba baca aku atau aku pinjam golokmu. Kebal kan. Aslinya bukan perkara golok gitu. Tapi perkara menungsone sing wis dikuasai oleh si jin itu tadi. Lalu jin itu yang menutupi tangan mereka. Hal tisu pun yang bahasa tukuna Indomaret tentang pasar pun banyak, harganya murah, tapi bisa memberikan kemanfaatan. Sakarku dewe begitu. Dengan sesuatu adanya kemanfaatan ataupun kemudorotan itu kembali kepada manusianya. Kamu nek duwe motor, nggak iso mengendalikan gasnya motor, ya bahaya, jundang. Sing ngene awak mlebu paretan, mlebu jurang begitu. Maka saya perumpamakan lagi kembali kepada manusia. Allah meniupkan unsur 3, setan, malaikat, terus hewan. Hewannya seperti apa? Ya manusia dibekali akal, sedangkan hewan tidak dibekali akal. Maka ada bahasa orang kalau akalnya nggak dipakai, ya kelakuannya koyok kewan. Itu satu. Yang kedua unsur setan. Manusia nggak lepas dari letak salah, hilah, dosa itulah tempat manusia. Lalu yang dibahas di sini Allah menciptakan unsur 3 ini, unsur malaikat, unsur setan, unsur hewan. Manusia makanannya sayur, hewan pun makanannya sayur-sayuran. Manusia makannya hewan, makannya daging-dagingan, iya ikan-ikanan juga. Hewan pun makanannya daging-dagingan. Seperti ular makan ular. King cobra itu makannya pun ular. Daging juga begitu. Manusia juga tidak beda tipis dengan hewan-hewan seperti kambing, anjing,
babi dan sebagainya. Dalam arti manusia makanannya seperti hewan-hewan itulah. Hewan pun makanannya tumbuh-tumbuhan, daging-dagingan, ikan-ikanan. Manusia pun makanannya seperti itu. Jangan sampai salah tangkap begitu. Makanya manusia kalau tidak menggunakan akalnya, maka kelakuannya akan diperbudak oleh yang kelakuannya koyo bajingan-bajingan ku mau. Seperti seorang ayah membunuh istrinya, anaknya, seorang suami membunuh istrinya. Terus kelakuannya koyo kewan, membabi buta begitu. Sampai dia membunuh keluarganya sendiri begitu. Nah, dengan adanya kemanfaatan atau tidak, ya kembali kepada si manusia itu gitu. Contoh tisu yang dipegang oleh si Berto. Manfaatnya jelas untuk membersihkan mulut kita yang kena bercakan noda minyak kotor lah yang nempel gitu kan, ataupun membersihkan tangan-tangan kita yang kotor. Yang kedua, coba nek misalnya tisu kita manfaatnya kanggo jimat, ya bisa begitu. Dengan bahasa saya menghadirkan sesuatu, yaitu kalimat doa begitu. Nah, doa ini jelas ilmu-ilmu yang sudah diriadoi dari sebelum-belumnya. Dengan sesuatu aku tiupkan bismillah, maka terjadi sesuatu yang di luar nalar manusia. Coba kamu berdiri. Tisu itu kan dipegang oleh Berto. Dan aku nggak melihat dia itu memegang tisu itu di tangan kiri apa tangan kanan begitu. Saya kan dari tadi nggak lihat dia pegang sebelah mana. Lihat tadi di bawah, bisa dia di atas, nggak tahu apakah akan pindah dari tangan ke tangan yang lain. Dan saya tidak melihat itu. Dan saya pun tidak bisa menyentuh itu yang namanya si tisu karena dipegang oleh si Bertonya. Yang ketiga, di sini saya bisa merasakan unsur zat dari antara si tisu itu. Contoh, saya walaupun tak menyentuh tangannya Berto, tidak bisa menyentuh tisu karena tisu itu ada di tangan si Berto. Karena ini kan jauh saya dengan Berto, jaraknya berapa meter begitu. Tapi saya merasakan energi rasa yang di telapak tangan si Berto di saat ini dia lagi memegang sebuah tisu. Tisu jadi sakti dalam arti gitu. Kalau zaman sekarang kan titik sakti. Inilah sebuah keistimewaan seorang manusia, kemuliaan seorang hamba yang istiqomah dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau hambanya meminta, karena sebaik-baiknya penolong adalah Allah begitu. Jadi hanya membahas satu benda ataupun dari beraneka ragam macam-macam jenis benda ini kalau dibahas tentunya akan melahirkan wawasan keilmuan yang luar biasa. Dibahas satu ayat ataupun satu benda, satu kalimat bismillah, ini bisa 6 bulan kita membahas hanya basmalah tok dalam ilmu fikihnya. Karena kita ngaji bukan hanya ngaji dok, tidak hanya memahami secara teori, tapi harus dipraktekkan dalam keseharian kita. Dan kita harus memahami hingga mengkaji mendalami tentang basmalah. Oh, beraneka ragam ya ilmu-ilmu bismillah. Kalimatnya sama, tapi bismillah yang bagaimana? Benda pun sama jenisnya. Contoh pusoko. Nah, tapi kan di antara bahasa asmo
pusaka itu tadi ada kepanjangannya, misalnya pusaka jangkung, pusaka sempono bungkem, pusaka ronggo jati, pusaka umbyang jimbe dan sebagainya. Nah kayak bismillah ya bismillah yang bagaimana begitu. Ilmu Allah itu begitu luas. Nah terus perkara manfaat atau tidak, syirik atau tidak, ya kalau dibilang syirik, semua manusia itu selalu berbuat syirik tanpa dia tidak menyadari. Oh sampai musyrik, iya musyrik gitu. Saya selalu berbuat musyrik. Karena apa? Kita selalu bergantungan dengan namanya rokok. Nah ini orang rokok kecut kamu umat mereka. Iya ora. Nek aku kecut lambene mesti nek rokok mesti mandek kan gitu. Maksudnya langsung hilang toh. Kan saking menyakiti dengan adanya rokokku mau. Begitu toh. Sampean sakit kepala, larinya bodrek karena Gusti Allah di nomor 2 kan begitu toh. Terus sampean minum bodrek sembuh, ada tetangga, ada kerabat, ada sahabat, ada temennya sakit kepala migrain, tuku lo bodrek gitu kan. Larilah ke warung. Intinya bersandar dengan obat, yakin dengan obat nek bodrekku mari. Padahal yang memberikan kesembuhan bukan karena bodrek tapi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah memberikan jodoh, tapi nah kan ada tapinya. Melalui sesuatu hal yang beraneka ragam medianya. Begitu. Sampean datang ke si A, nggak ketemu, gitu. Dalam hati nggak jodohin, dia nggak di rumah. Kedua kali saya kenal perempuan, mengenal, PDKT, terus pendekatan hingga menjalankan hubungan. Dipertahankan hubungannya hingga nggak jadi calonnya, bisa bubar. Hidup adanya pertemuan, adanya perpisahan, adanya kehidupan, adanya kematian. Sedangkan orang hidup di dalam dunia ini ya jodoh-jodohan, saling berpasang-pasangan. Dewe golek obat, mencari suatu syariat, mencari sababiyah, ya melalui jodoh-jodohnya satu ke yang lain. Nah seperti pusaka ini, kalau orang-orang yang pelakunya para perukiah Wahabi, wah ini nih syirik, ini sesat, pegang-pegang pusaka. Orang yang sesat, orang yang syirik. Wong iki ora disesat-sesat wae menungso wis sesat dhewe. Nah gitu. Lah benda ini enggak apa-apa, benda mati kok. Nah kan seperti itu. Jadi kalau para perukiah Wahabi enggak usah nyalakan pusaka, salahkan manusianya, kan ngono. Macam-macam ini jidatireng. Ini kalau saya yang pegang bijaksana, ya ngomotong sayuran, nah ngono loh. Tapi kalau nggak bijak, nggak bisa menggunakan ini pisau, ya nggak nujang, nggak ngerampok, nggak malak, kan seperti itu. Begitu. Jadi apapun bentuknya, ojo salahne rencongnya, jangan salahkan tembaknya. Tembak polisi kalau tembak begal, podo wae jenisnya, kan gitu. Dalam arti di saat dia bermain menggunakan pelatuk ya podo wae munine dor. Orang muni nggak mungkin munine beda, siji cek gitu kan. Munine gitu kan. Sing tembak sijine Pak polisi muni perpet ya ora mungkin lah. Muni mesti dor gitu. Jadi jangan salahkan pusakanya, salahkanlah manusia. Karena kesesatan syiriknya manusia bukan terletak dari apapun, dari pakaian apa-apa, tapi dari hati manusia. Jadi bagi para saudara, seperti halnya masnya ini punya benda ini dikasih ada yang memang mahari, contoh sabun. Oke, saya akan mengatakan tak pukul rata, ini nggak ada apa-apanya. Oke, nah, ini misalnya cincin ini ada 4 biji, oke. Nah, kalau yang ini ya tentunya ada. Nah, ini kan aman. Saya udah mengatakan aman, belum tentu aman begitu. Karena apa? Ini yang berawal dari sesuatu benda. Benda ini dari bumi, nang jero tanah.
bumi ini kan mempunyai batu toh. Batunya itu dicungkil karo menungso, digawe akik toh, seperti itu. Nah, otomatis yang namanya suatu hal yang berhubungan dengan bumi itu pasti semua punya unsur, punya energi. Wit loh, wit pisang, godong guri, ya kan? Godong wedangan. Tahu godong wedangan? Ngerti kan? Nah, iya. Itu pun mempunyai unsur, apapun yang berhubungan dengan bumi, perut bumi itu mempunyai energi, begitu loh. Nah, ini kalau dibahas ini kan pasti akan banyak ilmunya. Tentunya kalau dijelaskan ya wani biro kan ngono. Maksudnya nggak bisa dibahaskan pada satu episode begitu. Jadi kesimpulannya ini nanti kita ngobrol lah. Ini saya bakar ya begitu. Saya bakar. Kalau misalnya nggak dibakar, iki dicelutit karo santri gitu. Aku yakin kan hati-hati munafik. Gitu. Hatinya menyebut menggendam gitu. Jangan dibakar gitu kan. Buat saya saja gitu kan. Ini kalau batunya pun saya hancurkan jangan. Buat saya saja gitu. Hati ya. Maka saya memberikan kalimat, guru akan selalu mengerti kemauan murid, tapi belum tentu murid selalu mengerti kemauan gurunya. Sebaliknya orang tua selalu mengerti kemauan anak-anaknya, tapi belum tentu anaknya ngerti kemauan orang tuanya. Ini saya bakar, tadi jinnya sudah jelas, ya kan? Nah, kue kan adine, jadi bukti. Setelah nanti sih. Setelah sih sebelum saya bakar. Taruh sana dulu. Ya pegang. Oh. Tak bakar, maksudnya segala unsur yang berhubungan di situ ada jin, saya bakar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terputus semua hubungan secara zahir maupun batin, segala apapun yang berhubungan dengan jin yang ada di tempat hingga yang musnah, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala ikatan-ikatan apapun pada detik ini, menit ini, saya berdoa Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mengijabahi semua hingga apa menjadikan ajat dari Sibul Bait. Allah pun memberikan barokah dan ridho dan memberikan kemudahan dalam setiap apa menjadikan ajat-ajatnya, yaitu di mana semoga saudara menjadi hamba yang lebih baik, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan didekatkan jodohnya yang solehah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sekarang bakar. Proses pembakaran Wivik abal-abal, Wivik cetak. Katanya kulit menjangan, tapi nggak tahu kulit kambing kayaknya.